Pernah kepikiran gak sih, eksistensi kamu tiba-tiba dilupakan sama orang yang paling kamu sayang? Di film Forget Me Not, Azusa ngalamin nasib fiksi ini. Tapi, gimana kalau aku kasih tahu kalau aku tuh kan gak bisa bikin ingatan baru ini beneran ada di dunia nyata. Dan salah satu kasus paling ekstrimnya terjadi murni gara-gara kesalahan eksperimen medis. Bagi yang mau tahu, yuk aku ceritain. Mari kita mundur ke tahun 1953. Ada seorang pria bernama Henry Molaison atau sering disebut HM di dalam jurnal medis. Saat itu, Henry punya masalah yang cukup serius. Dia mengalami gejala epilepsi yang cukup ekstrim. Sampai-sampai dia tuh gak bisa ngejalanin kehidupan normal atau bahkan bekerja. Karena obat-obatan gak mempan, seorang ahli bedah bernama Dr. William Beecher Scofield menawarin solusi yang nekat, yaitu sebuah operasi eksperimental untuk mengangkat bagian kecil di tengah otaknya yang diduga sebagai sumber kejangnya itu, namanya hipokampus. Operasi pun dilakukan. Pas Henry sadar, kejangnya sih udah hilang, dan dokter pun awalnya seneng banget. Tapi mereka baru sadar kalau ada satu hal fatal yang direnggut dari Henry. Henry tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk menulis ingatan baru. Kondisi ini dinamakan anterograde amnesia. Perlu diluruskan ya, anterograde amnesia ini bukanlah sebuah penyakit yang mana bisa menular atau tiba-tiba datang tanpa sebab, melainkan sebuah gejala atau efek samping akibat adanya kerusakan fisik yang cukup parah di otak. Kondisi ini sendiri sebenarnya udah pernah ditemukan sebelumnya. Jadi kasus Henry ini bukanlah yang pertama, tapi justru gara-gara kasus Henry yang kebablasan inilah dunia medis akhirnya sadar dan berhasil ngebuktiin kalau hipokampus adalah pabrik utama pembuatan memori manusia. Biar gampang bayangin ya, otak kita itu kayak komputer. Hard disk memori masa lalu Henry tetap aman. RAM atau memori jangka pendeknya juga normal buat diajak ngobrol. Tapi hipokampus yang fungsinya kayak tombol save udah dibuang. Jadi memori obrolan barunya gak bisa dikirim ke hard disk. Setiap 15 sampai 30 detik pas fokusnya teralih, otaknya otomatis kereset dan dia bakal lupa sama orang yang baru diajak ngobrol semenit yang lalu. Sampai akhir hayatnya, 2008, Henry terus membantu ilmuwan secara sukarela. Saking berharganya, otak Henry buat ilmu pengetahuan, setelah dia meninggal, otaknya diawetkan, lalu diiris menjadi 2401 lembaran seperti pis, buat dibikin peta 3D digital. Walaupun ingatannya berhenti di tahun 1953, kontribusinya buat dunia medis bakal terus diingat selamanya. Kasus Henry ngebuktiin kalau memori kita itu cuma bergantung sama organ kecil sebesar ibu jari. Ngebayangin hidup cuma dengan ingatan 3 detik, kayaknya bakal bener-bener nyiksa gak sih? Atau mungkin nanti aku jelasin juga kali ya, apa bedanya sama Alzheimer. Komen di bawah ya. Bye.